Menarik kalau kita amati wajah Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins waktu mereka melakukan press conference kembalinya dari bulan. Dari ekspresi mereka, kelihatan kalau mereka sangat tertekan dan hampir selalu melihat ke bawah. Tapi kira-kira kok mereka kelihatan seperti tertekan ya? Kan mereka itu baru aja balik dari bulan. Mereka itu pahlawannya Amerika, orang pertama yang menginjakan kakinya di bulan. Dan gimana kalau mereka ternyata menemukan suatu hal di bulan, tapi karena alasan tertentu, mereka nggak boleh ngomong semuanya ke publik. Dan kalau memang gitu, apa yang mereka temukan di bulan? Apa mereka bertemu dengan alien? Halo, kenalin gue Akbar. Di channel ini, gue bakal bahas hal-hal menarik, mulai dari kisah-kisah penemu, teknologi, tokoh, sejarah dunia, dan yang lainnya. Dalam video ini, kita akan membahas latar belakang diluncurkannya misi Apollo yang mengirim manusia ke bulan, apa manfaatnya manusia mendarat di bulan, dan kenapa wajah para astronot yang mendarat di bulan tampak seperti tertekan ketika melakukan konferensi pers. Juli 1969, setelah hampir satu dekade mengembangkan teknologi dan banyak kegagalan, akhirnya Amerika Serikat berhasil mengalahkan Uni Soviet dalam perlombaan teknologi luar angkasa. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menginjakan kakinya di bulan. Pencapaian ini tentunya sangat luar biasa, dan bahkan sampai sekarang ini, di tahun 2021, belum ada lembaga antariksa dari negara lain yang mampu mengirim manusia ke bulan. Misi Apollo atau perjalanan menuju bulan sebenarnya adalah misi untuk mengembalikan martabat Amerika sebagai negara adidaya dalam bidang teknologi. Jadi ceritanya itu dulu gini, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, lahirlah dua kekuatan besar di dunia. Yang pertama Amerika Serikat, dan yang kedua Uni Soviet. Dulu sejarahnya, dua negara ini kompak banget buat ngelawan Jepang sama Nazi Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Tapi setelah menang perang, Amerika dan Uni Soviet saling berebutan pengaruh dan juga saling berkompetisi dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi antariksa. Di tahun 1957, Amerika Serikat yang selama ini menyangka negaranya lah yang paling unggul dalam bidang teknologi, syok dengan diluncurkannya Sputnik oleh Uni Soviet. Sputnik itu adalah satelit buatan pertama yang sampai ke luar angkasa. Amerika melihat hal ini sangat kebingungan. Kok negara yang selama ini mereka kira tertinggal, kok bisa bikin roket yang bisa mencapai luar angkasa? Karena hal itulah, pada tahun 1958, NASA dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menandingi kehebatan teknologi antariksa yang dimiliki oleh Uni Soviet. Untuk menandingi Soviet, Amerika berencana mengirim astronot ke luar angkasa. Tapi malah keduluan Soviet lagi. Yuri Gagarin, manusia pertama yang mencapai luar angkasa. Lalu Uni Soviet juga membuat wahana robot yang mendarat di bulan, membangun pangkalan luar angkasa atau yang biasa disebut dengan Space Station, robot otomatis yang mendarat di planet Venus. Jika kita melihat di tahun 1960-an awal, Amerika sangat tertinggal dalam bidang teknologi antariksa. John F. Kennedy yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1961, sangat kesal dengan Uni Soviet, karena Uni Soviet sangat maju dalam bidang teknologi antariksa. Jika Amerika tetap tertinggal dari Uni Soviet dalam teknologi, maka Amerika akan kehilangan pengaruhnya dan dinilai akan ketinggalan oleh negara lain. Di era Presiden Kennedy, anggaran NASA ditingkatkan hingga 8 kali lipat, supaya NASA bisa mengembangkan teknologi untuk menyaingi teknologi antariksa yang dimiliki oleh Uni Soviet. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Within these last 19 months, at least 45 satellites have circled the Earth. Some 40 of them were made in the United States of America.
And they were far more sophisticated and supplied far more knowledge to the people of the world than those of the Soviet Union. Misi Apollo dimulai pada tahun 1961 dan berakhir pada tahun 1972. Misi ini dimulai dari mengembangkan dan meluncurkan berbagai macam jenis roket, dan akhirnya roket Saturn V dipilih karena desainnya lebih baik dibandingkan dengan roket yang lain. Mulai dari misi Apollo pertama, yang merupakan roket percobaan tanpa awak, Apollo 5, misi pertama berawak untuk menguji beberapa peralatan. Percobaan ini dilakukan masih di dekat orbit bumi atau luar angkasa yang tidak terlalu jauh dari bumi. Misi Apollo 8 sampai Apollo 10 hanya mampu mengitari bulan dan menghitung beberapa besar bahan bakar yang diperlukan untuk keluar dari bulan. Dan barulah pada Apollo 11, NASA mampu mendaratkan manusia di bulan. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Menarik memang jika kita lihat wajah para astronot Apollo 11 setelah mereka kembali dari bulan. Pada saat pers conference, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins, mereka terlihat sangat tertekan. Sebagai perbandingan, ini Neil Armstrong setelah menaiki roket X-15. Roket X-15 adalah roket percobaan untuk menguji daya tahan fisik astronot saat berada dalam kecepatan 6.000 km per jam. Saat dia keluar dari X-15, Neil terlihat sangat bahagia dan bangga. Neil langsung menggendong anaknya dengan wajah yang berseri-seri. Wajah yang sangat berbeda setelah Neil Armstrong kembali dari bulan. Ladies and gentlemen, welcome to the Manned Spacecraft Center. This is the Apollo 11 press conference. It was our pleasure to have participated in one great adventure. It's an adventure that took place not just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. We will use a number of films and slides which most of you have already seen, and with the intent of pointing out some of the things that we observed on the spot which may not be obvious to those of you who are looking at them here from the surface of Earth. I believe that what this country set out to do was something that was going to be done sooner or later. We find for the first time that man has the flexibility or the option of either walking this planet or some other planet, be it the moon or Mars or I don't know where. An instant in history, the entire program. It's a beginning of a new age. Roket Saturn V terdiri dari beberapa bagian, 3 bagian roket pendorong, dan 3 bagian unit servis. Roket bagian pertama, kedua, dan ketiga akan dilepaskan pada saat kecepatan dan ketinggian yang telah ditentukan. Bagian ini berfungsi untuk mendorong Command Module, Service Module, dan Lunar Module. Setelah mencapai orbit bulan, hanya Lunar Module yang akan mendarat. Service Module dan Command Module akan tetap berada di orbit bulan untuk mempertahankan kecepatan supaya bisa lagi kembali ke bumi. Walaupun berangkatnya mereka bertiga, hanya Neil dan Buzz Aldrin yang mendapat kesempatan untuk mendarat di bulan, sedangkan Michael Collins tetap berada di Command Module. Setelah Lunar Module mendarat, ada sekitar 20 menit gangguan komunikasi antara Houston Mission Control dengan para astronot. Apa yang terjadi selama 20 menit itu telah menjadi kontroversi di kalangan ilmuwan. Menurut Otto Benders, salah satu ilmuwan yang meneliti NASA, dia meyakini bahwa hilangnya komunikasi antara Mission Control dan para astronot memang sesuatu yang sudah direncanakan. Otto Benders meyakini perangkat radio yang dipakai oleh para astronot memiliki 2 saluran.
Saluran pertama adalah saluran umum yang terkoneksi dengan Mission Control di Houston, dan saluran 2 untuk terkoneksi dengan Mission Control yang lain. Mission Control, di mana Neil dan Buzz akan melaporkan kejadian yang tidak boleh dipublikasikan secara umum, seperti melihat pesawat alien atau yang lainnya. Hal ini tentunya terdengar seperti kisah science fiction, tapi dari segala kemungkinan yang ada, dari raut wajah para astronot setelah kembalinya dari bulan, yang terlihat sangat tertekan waktu melakukan konferensi pers, hal seperti science fiction seperti di film sangat mungkin terjadi. Para astronot mengalami suatu hal yang membuat mereka sangat tertekan, tapi karena keadaan tertentu, mereka tidak diizinkan untuk mengatakannya di ruang publik. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world. She always loved the pictures. It's an old federal textbook. We've replaced them with the corrected versions. Corrected? Explaining how the Apollo missions were fake to bankrupt the Soviet Union. Memang sangat aneh, pada tahun 1969, manusia memiliki teknologi untuk melakukan telepon jarak jauh dengan real-time dari bumi ke bulan. Tapi di tahun 2021, Antartika dan wilayah terpencil lainnya masih belum ada jaringan telepon dan internet. You don't believe we went to the moon? I believe it was a brilliant piece of propaganda that the Soviets bankrupted themselves, pouring resources into rockets and other useless machines. Useless machines? And if we don't want a repeat of the excess and wastefulness of the 20th century, then we need to teach our kids about this planet, not tales of leaving it. Setelah mendarat dan kembalinya Apollo 11 dari bulan, NASA kembali melakukan 6 misi untuk mengirim astronot ke bulan. Misi ke bulan hanya dilakukan dari rentang waktu tahun 1969 sampai tahun 1972. Setelah itu, tidak ada lagi misi berawak yang dilakukan untuk mencapai bulan dan planet-planet yang ada di tata surya kita. Tiga hari perjalanan dari bumi ke bulan, menempuh jarak 400.000 km, menaiki kendaraan dengan kecepatan 5 km per detik. Total ada 12 astronot yang pernah menginjakan kakinya di bulan, dan bahkan Uni Soviet atau Rusia sekarang yang terlebih dahulu mengembangkan teknologi roket luar angkasa yang lebih dulu mengirim robot ke bulan, membangun stasiun luar angkasa pertama, tidak mampu mengirim manusia ke bulan. Dan bagaimana menurut kalian? Apa yang membuat Neil Armstrong dan rekan-rekannya terlihat tertekan dan bahkan tidak mau disumpah di atas Alkitab bahwa mereka pernah mendarat di bulan? Apakah karena mereka melihat pesawat alien, seperti yang dijelaskan oleh ilmuwan peneliti NASA Otto Benders? Atau karena suatu hal yang lain yang jarang disadari oleh kebanyakan orang? Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Gua Akbar, sampai jumpa.